Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki Lubis dengan NIM 0601142042. Saya dari kelas IP2. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. A. Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengetahui Pancasila dari sudut pandang filsafat merupakan langkah paling awal ketika seseorang hendak memahami atau mengkaji Pancasila lebih dalam. Di samping sebelumnya telah dibekali ilmu pengetahuan mengenai Pancasila secara etimologi maupun terminologi. B. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Secara filosofis, makna Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar secara ontologis, dasar epistemologi, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat seperti materialisme, liberalisme, pragmatisme, idealisme, dan lain-lain. 1. Sila-sila menurut kajian ontologis. Dari sudut pandang filsafat negara, Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Adapun pendukung pokok negara adalah jika secara filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia itu sendiri. 2. Pancasila menurut kajian epistemologi. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu arti Pancasila yang umum universal, arti Pancasila kolektif, arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. 3. Sila-sila Pancasila menurut kajian aksiologi. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai satu kesatuan yang utuh. 2. Bersifat konsisten dan koheren. 3. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. 4. Ada kerjasama. 5. Semua mengabdi pada satu tujuan. C. Pancasila sebagai sistem ideologi bangsa dan negara. Ideologi adalah ilmu pengertian dasar ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Sedangkan secara terminologi, ideologi berarti keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. 1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis di mana cara pandang, cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Keadaan semacam ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. 2. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang akan ditawarkan ke tengah-tengah arena politik. Dengan demikian, ideologi disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh masyarakat secara rasional sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat. Maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai hidup yang akan diaplikasikan. 3. Ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam. Ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan yang bersifat parsial sampai ke gagasan atau pandangan yang komprehensif. 4. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Secara vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan sophisticated sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Di samping fungsi yang sangat ideologi, juga memiliki fungsi yang khusus seperti ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, ideologi berfungsi sebagai panduan, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik dan integratif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.